Halo teman-teman, terima kasih sudah mengeklik video ini. Kali ini Alindra akan menceritakan cerita series, dan ini konten pertama. Alindra menceritakan series, semoga kalian menyukainya. Series ini berjudul Cinta dan Impian, sebuah kisah yang mengangkat perjalanan hidup dua orang biasa, Aldo dan Livia, yang saling jatuh cinta dan berjuang bersama untuk meraih impian mereka. Ini bukan hanya cerita cinta biasa, tetapi perjalanan emosional yang mengajarkan tentang arti perjuangan, komitmen, dan pengorbanan dalam hubungan. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Dari desa ke kota. Di desa kecil di Jawa Timur hidup seorang pemuda bernama Aldo, seorang lulusan SMA yang baru saja menamatkan pendidikannya. Desa tempat ia tinggal dipenuhi hamparan sawah hijau yang menyegarkan, dengan rumah-rumah sederhana yang berjajar di antara pepohonan. Setiap pagi, aroma tanah basah dan suara burung menjadi pengiring hari-harinya. Aldo tinggal bersama Bu Siti, ibunya yang sudah mulai menua. Ayahnya telah lama meninggal membuat Aldo harus tumbuh lebih cepat dari anak-anak seusianya. Mereka hidup dari hasil pertanian seadanya, menanam padi dan sayuran untuk dijual ke pasar lokal, tapi hasilnya tidak seberapa. Sejak lulus SMA, Aldo merasa bimbang antara tetap tinggal untuk membantu ibunya mengolah sawah atau merantau ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan. Bu Siti sering mengingatkannya bahwa pilihan apapun yang ia ambil, itu harus dipikirkan matang-matang. Mereka tahu bahwa jika Aldo tetap tinggal, ekonomi mereka mungkin akan begitu-begitu saja, sementara Bu Siti semakin menua dan tak lagi sekuat dulu. Suatu malam, Aldo dan Bu Siti duduk di teras rumah kecil mereka, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani. Dengan hati-hati, Aldo menyampaikan niatnya untuk merantau ke Jakarta. Bu Siti terdiam sejenak, tatapan matanya menerawang jauh. Dalam hatinya, ia merasa berat melepas anak satu-satunya. Tetapi ia tahu bahwa keputusan itu mungkin akan membuka jalan baru bagi Aldo. Ibu percaya kamu bisa, Doh. Tapi ingat, jangan pernah lupa pulang ya. Ujar Bu Siti pelan sambil menyeka air mata yang tak bisa ia tahan. Setelah mendapat restu dari ibunya, Aldo pun mulai bersiap-siap untuk keberangkatannya. Dia tak membawa banyak barang, hanya tas kecil berisi pakaian seadanya, beberapa bekal makanan, dan secarik kertas berisi alamat seorang kenalan jauh yang tinggal di Jakarta. Dengan berat hati, Bu Siti melepas Aldo, memeluknya erat di depan rumah sambil berdoa dalam hati agar anaknya diberi keselamatan dan kemudahan di tempat yang jauh. Sesampainya di Jakarta, Aldo langsung merasakan perbedaan besar. Kota itu begitu ramai dan penuh hiruk-pikuk. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan berlalu lalang tanpa henti, dan suara klakson menjadi hal yang asing baginya. Di balik kekaguman, ada rasa cemas yang muncul. Apakah ia bisa bertahan di kota sebesar ini? Aldo memulai harinya dengan mencari kenalan yang beralamat di sebuah gang kecil di pinggiran Jakarta. Ketika tiba di alamat tersebut, ia disambut oleh Pak Edi, teman lama almarhum ayahnya yang kini bekerja sebagai buruh harian. Pak Edi tinggal bersama keluarganya di rumah kontrakan sederhana, dan mereka menerima Aldo dengan ramah. Mereka menawarkan Aldo untuk tinggal di rumah tersebut sampai ia menemukan tempat tinggal dan pekerjaan sendiri. Meskipun merasa tak enak merepotkan, Aldo menerima tawaran itu karena ia tahu dirinya belum punya pilihan lain. Hari-hari pertama Aldo di Jakarta penuh tantangan. Ia berkeliling mencari pekerjaan, menyusuri gang-gang sempit hingga perkantoran tinggi. Namun penolakannya jauh lebih banyak daripada penerimaan. Di setiap tempat yang ia datangi, hampir selalu ada alasan untuk menolaknya, entah karena tidak berpengalaman atau karena pendidikan yang tidak cukup tinggi. Aldo sering pulang dengan langkah lesu, merasa gagal. Namun, setiap kali melihat wajah ramah Pak Edi dan keluarganya, Aldo merasakan semangat kembali mengalir. Mereka memberikan dorongan untuk tidak menyerah dan terus mencoba. Suatu hari dalam perjalanannya, menyusuri pasar, Aldo bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Bang Karyo, pemilik toko kelontong kecil yang sedang mencari penjaga toko. Meski bayarannya tidak seberapa, pekerjaan itu akhirnya menjadi titik awal Aldo bertahan hidup di Jakarta. Bang Karyo bukan hanya memberinya pekerjaan, tetapi juga mengajarkan banyak hal
tentang cara berinteraksi dengan pelanggan dan cara berhemat agar bisa mengirim uang ke ibunya di desa. Pekerjaan ini membuat Aldo belajar lebih banyak tentang kerasnya hidup di kota. Setiap hari ia bekerja dari pagi hingga malam, mengurus pelanggan yang kadang tak sabar, menata barang-barang di rak, hingga membantu Bang Karyo mengangkat barang-barang dari gudang. Tangan dan punggungnya kerap pegal, tapi Aldo selalu teringat pesan Bu Siti yang menyuruhnya untuk bersabar dan bekerja keras. Suatu sore ketika Aldo sedang beristirahat di depan toko, ia melihat seorang pria muda dengan seragam ojek online berhenti di depan toko. Pria itu tersenyum ramah dan memperkenalkan diri sebagai Bima, seorang perantau dari Sumatera yang juga sedang berjuang di Jakarta. Mereka mulai mengobrol, saling bertukar cerita tentang kesulitan dan tantangan hidup di kota besar. Bima bercerita tentang pengalaman pahitnya, dari susahnya mencari pelanggan hingga terkadang harus makan dengan uang seadanya. Percakapan itu membuka mata Aldo bahwa perjuangan di kota besar bukanlah perjuangan satu orang saja. Bima mengajak Aldo untuk ikut mencari pekerjaan sampingan agar bisa mendapat penghasilan lebih. Meski Aldo ragu karena sudah lelah bekerja di toko, Bima meyakinkannya bahwa semua itu demi masa depan yang lebih baik. Mereka berdua akhirnya mencoba berbagai pekerjaan tambahan, mulai dari membantu parkir di pasar malam, menjadi juru parkir, hingga bekerja serabutan di berbagai acara. Persahabatan mereka semakin erat, dan dari Bima, Aldo belajar banyak hal baru tentang kehidupan kota. Bima mengajaknya menonton video-video motivasi dan ikut kursus keterampilan komputer sederhana di komunitas lokal yang membuat Aldo semakin termotivasi. Melalui kursus itu, Aldo belajar keterampilan dasar komputer yang bisa membuka lebih banyak peluang di masa depan. Namun, kursus itu juga menguras tabungannya, dan ia harus bekerja lebih keras untuk menutupi biaya hidupnya. Malam-malam panjang di Jakarta terasa lebih ringan bagi Aldo karena ada Bima yang selalu mendukung dan mengingatkan pentingnya mimpi dan semangat untuk berubah. Di episode ini, Aldo mulai melihat Jakarta bukan hanya sebagai kota yang menakutkan, tetapi juga tempat di mana ia bisa belajar, berjuang, dan tumbuh sebagai pribadi yang lebih kuat. Setiap hari, langkah-langkah kecil yang ia ambil di kota besar, itu semakin membentuk jalan bagi masa depannya. Meski ia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Episode ini berakhir dengan Aldo yang memandangi langit Jakarta dari atap kontrakan Pak Edi, berbisik dalam hati, "Bu, Aldo di sini kuat kok. Suatu hari nanti Aldo bakal bikin ibu bangga."